Halo teman-teman semua, di video kali ini kami akan memberitahu tentang apa itu negosiasi, definisinya, menurut ahli, penerapan salah dan benarnya, contoh di kehidupan sehari-hari, dan juga yang paling penting, taktik dalam bernegosiasi. Negosiasi itu apa sih? Sebelum ke video, kenalan dulu yuk. Ada Arsalan, Brenda, Naifa, Sasa, dan juga Pau. Negosiasi. Pengertian negosiasi menurut seorang ahli bernama Anne Jackman yang ditulis dalam bukunya yang berjudul How to Negotiate yang dirilis pada tahun 2005. Negosiasi memiliki arti sebuah proses yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki sebuah pemikiran yang berbeda, hingga pada akhirnya mereka mencapai sebuah kesepakatan bersama. Menurut J.Z. Rubin dan B.R. Brown dalam The Social Psychology of Bargaining and Negotiation tahun 1975 mengatakan bahwa negosiasi adalah sebuah proses di mana individu bekerja sama untuk merumuskan kesepakatan terhadap suatu masalah yang sedang disengketakan. Menurut Lake Thompson dalam buku The Mind and Heart of the Negotiator tahun 1998, negosiasi adalah sebuah proses pengambilan keputusan antar pribadi yang diperlukan setiap kali kita tidak dapat mencapai suatu tujuan kita sendiri. Dapat disimpulkan secara umum, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak yang lain. Di kehidupan sehari-hari, kita sering gak sih bernegosiasi? Tentu iya. Berikut contohnya. Yang pertama, bernegosiasi dengan orang tua. Abah, ada yang pengen teteh omong ya? Iya, boleh, ngomong aja teh. Jadi gini, teteh pengennya habis lulus itu setahun itu mau kerja dulu baru kuliah. Loh, kenapa nggak kuliah dulu aja? Kan sayang banget umurnya teh. Biar teteh bisa tahu cara mendapat kerja gimana, sama buat pengalaman juga biar di pekerjaan. Teh, abah kan masih ngemirain kamu. Kamu juga tanggung jawab abah kan. Mending kamu kuliah dulu aja teh. Yang kedua, bernegosiasi dengan tukang ojek. Anaknya tukang ojek kok nggak ada yang lewat sih? Neng, mau ojek? Abang bisa offline? Bisa aja sih teh. Saya soalnya nggak ada orderan. Itu berapa? Pasar Square aja 15.000 aja nih. Nggak bisa 10.000? Aduh, 13 deh neng. 10.000 lah, kan deket cuma kesana doang. Udah mentok 13 neng. Gimana ya? Udah mentok neng, nggak bisa. Bang, saya nggak jadi, saya nunggu yang lain aja. Neng. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah, boleh deh. Ayo naik. Oke, tahan. Yang terakhir, bernegosiasi dengan dosen. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam, ada apa ya? Saya datang ke sini mengenai tugas saya minggu lalu belum saya kerjain Pak. Kalau belum berarti kamu kebakaran nilainya bagaimanapun itu. Saya sakit Pak selama 6 hari, jadi saya belum bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Saya mohon pertimbangannya. Sebenarnya saya tidak mau menerima berbagai jenis alasan, tapi akan saya beri keringanan dari 1 hari. Tidak bisa ditambah 1 hari Pak. Kalau kamu bukan dalam 1 hari akan saya beri A, tapi bila 2 hari akan saya beri D. Waduh, nggak bisa 2 hari aja Pak, kan tugasnya banyak. Wah, saya tidak mau menerima alasan lagi. Bingung Pak, saya pilih 2 hari aja deh. Baiklah kalau begitu. Dari contoh tadi, banyak taktik-taktik yang digunakan dan tersembunyi. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah taktik cara Anda. Yang termasuk dalam taktik dengan cara Anda adalah bahwa Anda mengetahui tujuan yang ingin dicapai, Anda yang berinisiatif dan mempertahankannya, Anda yang mengendalikan proses negosiasi, dan Anda juga yang terus menekan proses negosiasi tersebut. Yang kedua adalah taktik bekerja sama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan
dan mengetahui apa yang ada di benak pikiran pihak lawan. Anda yang harus bersikap reaktif bukan proaktif. Anda juga harus mengetahui proposal yang mereka buat sejalan dengan pikiran Anda. Anda setujui, tidak setujui, kadang-kadang mengembangkan ide-ide mereka dan membuat itu menjadi berhasil. Abah kan masih ngebelain kamu. Kamu juga tanggung jawab Abah kan. Mending kamu kuliah dulu aja, Teh. Yang ketiga adalah taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, Anda tetap bersikukuh pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah untuk berubah. Taktik ini dilakukan karena Anda ingin mempertimbangkan sesuatu. Salah satu trik untuk mengulur waktu, upaya untuk membuat pihak lawan gugup atau grogi dengan Anda percaya inilah saatnya untuk menilai secara perspektif. Udah mentok 13, Neng. Gimana ya? Udah mentok, Neng, nggak bisa. Saya nggak jadi, saya ngambil yang lain aja. Neng. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, dari taktik yang tadi, penerapannya bisa kalian terapin di kehidupan sehari-hari. Nah, penerapannya juga ada benar salahnya. Di penerapan benar dan salah ini, kalian bisa saja berada di posisi yang menerima penawaran atau yang mengajukan penawaran, atau lebih simpelnya, penjual dan pembeli. Cara penerapan negosiasi yang salah yang pertama yaitu menyinggung perasaan. Dengan cara ini biasanya dilakukan oleh pembeli karena menyudutkan penjual dengan cara menyinggung perasaannya supaya penawaran yang didapatkan oleh pembeli disetujui oleh penjual. Akan tetapi dengan menyinggung perasaan akan menurunkan harga diri dari penjual tersebut dan juga penurunan harga yang sangat drastis oleh pembeli. Oleh karena itu, penerapan cara yang ini merupakan hal yang paling tidak boleh dilakukan oleh pembeli ke penjual, karena penjual akan merasa bahwa harga ataupun barang yang dimiliki tidak ada nilai yang sangat besar di penjualan tersebut. Bluffing or lying. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pembeli untuk membanding-bandingkan penjualan pedagang satu dan penjualan pedagang lainnya. Ia melakukan cara ini dengan membesar-besarkan suatu hal dengan membanding-bandingkan harga yang dimiliki oleh penjual yang pertama dengan penjual yang berikutnya. Ini merupakan salah satu cara yang sangat salah karena akan merusak pasar yang ada di penjualan tersebut dan produk yang dimiliki akan naik turun harga belinya. Yang ketiga, mengancam atau memberikan ultimatum. Cara ini merupakan salah satu cara yang salah juga, akan tetapi dengan memberikan ultimatum itu merupakan cara yang paling terakhir untuk menyetujui penjualan yang akan terjadi. Mengancam sendiri adalah hal yang tidak harus dilakukan agar tercapai tujuan tersebut. Akan tetapi dengan memberikan ultimatum merupakan cara yang benar, tidak dengan dilapisi dengan ancaman-ancaman yang dikeluarkan oleh pembeli ke penjual. Ancaman bisa saja merusak psikis ataupun harga jual dari pedagang yang menjual produk tersebut. Yang keempat, meremehkan penawaran pembeli oleh penjual. Penjual tak seharusnya melakukan cara ini karena mereka tidak akan tahu bahwa ini merupakan penawaran yang paling tinggi yang dilakukan oleh pembeli. Penjual seharusnya menghargai apapun bentuk jenis penawaran yang dilakukan oleh pembeli karena tidak seharusnya penawaran yang dilakukan oleh pembeli dibanding-bandingkan dengan penjual lainnya dengan cara menurunkan harga, akan tetapi harga tersebut adalah harga yang tidak seharusnya seperti yang diucapkan oleh penjual. Karena penjual harusnya menerima penawaran supaya produk yang dihasilkannya akan terjual laku dan mencapai target yang diinginkan. Nah, teman-teman udah tahu kan penerapan salahnya kayak gimana? Jangan sampai kalian implementasiin ya, sebaiknya dihindari. Nah, sekarang kita lihat penerapan benarnya. Yang pertama, meneliti dan menetapkan hasil yang ideal, serta membuat perencanaan untuk mencapainya. Lakukan riset sebelum Anda bernegosiasi. Ketahuilah keadaan pasar dan hal yang dicari oleh pelanggan. Ketika Anda telah melakukan ini,
Tetapkan rencana yang akan dilakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan Anda. Yang kedua, tidak menganggap negosiasi sebagai aspek pribadi. Fokuslah pada tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Bernegosiasi dapat menjadi hal yang mudah, tetapi akan lebih sulit untuk terlibat jika Anda memiliki kekhawatiran akan pemikiran orang lain terhadap Anda. Menawar kesepakatan dengan ekstrim. Tidak masalah siapa yang menentukan harga pertama kali. Anda harus mengetahui dengan baik nilai yang dimiliki produk dan pasar yang tepat bagi produk tersebut. Anda juga harus memiliki gambaran yang nyata dan jelas untuk penawaran Anda. 4. Memiliki tujuan untuk serangan penawaran lainnya. Jika potensi kesepakatan datang dengan satu penawaran dan penerimaan, itu tandanya Anda dapat bernegosiasi dengan baik. Dalam negosiasi pertama, rekan bisnis Anda akan selalu meminta penawaran lainnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga dengan taktik dan cara ini, kalian bisa lebih jago dalam bernegosiasi. Sometimes we had sex and then